Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel Samurai Barokah. Tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam maunahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat salam kita sampaikan dan haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, ada 4 bentuk syafaat yang akan diberikan Al-Quran kepada ahli pembaca Al-Quran kelak di akhirat. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis di atas yang telah Al-Fakir sampaikan barusan itu memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita. Kelak Al-Quran akan menjadi sahabat di akhirat jika kita sudah membersamainya sejak di dunia. Jika kita menjaga kelestariannya dengan membaca dan berpegang teguh pada isi kandungannya, niscaya Al-Quran akan menjaga kita dengan memberikan syafaat pertolongan di akhirat kelak. Kalimat bacalah Al-Quran dapat dipahami perintah membaca secara tekstual maupun perintah tadabbur isi kandungannya. Mayoritas ulama memahami perintah ini dengan membaca secara tekstual, secara istiqomah setiap hari berdasarkan hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Barang siapa yang membaca Al-Quran siang ataupun malam 50 ayat, niscaya tidak tergolong orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat, niscaya tergolong orang-orang yang taat. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 200 ayat, niscaya Al-Quran tidak akan menghujatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Sinni. Kalimat-kalimat memberi syafaat kepada pembacanya menunjukkan kehadiran Al-Quran pada hari kiamat sebagai sahabat sejati pembacanya dengan tampil sebagai pemberi syafaat. Pada hari itu Al-Quran akan tampil mengawal sahabatnya meniti jalan menuju surga. Syekh Abdul Fattah Al-Qadi menjelaskan bahwa syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat lainnya di hari kiamat. Syafaat Al-Quran mencegah seseorang jatuh dalam kobaran api neraka, sedangkan syafaat yang lain mengangkat dan menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka. Artinya, seseorang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, ia akan tercegah dan tidak sampai jatuh dalam kobaran api neraka meskipun ia divonis sebagai penghuni neraka. Sementara orang-orang yang mendapatkan syafaat selain Al-Quran, maka ia diangkat dari dalam kobaran neraka setelah merasakan panasnya api neraka. Inilah beberapa bentuk syafaat Al-Quran di hari kiamat atau di akhirat bagi orang yang membaca Al-Quran di dunia. 1. Penentu derajat surga. Ayat-ayat Al-Quran ibarat anak-anak tangga yang akan mengantarkan pembacanya kepada tangga tertinggi di sisi Allah. Keindahan suara bacaan Al-Quran di dunia akan mengusik perhatian Allah dan memunculkan kerinduan untuk mendengarkan kembali di surga.
Inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pembaca Al-Quran untuk naik ke tangga kemuliaan hingga mencapai anak tangga sesuai dengan akhir ayat yang dibaca di dunia. Semakin bertambah ayat yang dibaca, semakin tinggi pula anak-anak tangga kemuliaan yang dinaiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, bacalah, naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya derajatmu di surga menurut akhir ayat yang engkau baca. 2. Al-Quran menjadi tameng dari siksa kubur. Dalam sebuah riwayat, Amru bin Murrah menjelaskan Al-Quran akan melindungi pembacanya dari siksa kubur. Diriwayatkan jika manusia masuk ke dalam kubur, kemudian muncul semburan api sebagai siksa kubur yang akan melumatnya dari berbagai arah, maka Al-Quran datang untuk menyelamatkannya. Jika manusia masuk ke dalam kubur, tiba-tiba keluar semburan api dari arah kepalanya, lalu Al-Quran datang untuk menghalanginya. Kemudian api itu keluar dari arah kakinya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Kemudian keluar dari samping kanannya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu keluar dari samping kirinya, maka datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu api itu bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Demi Allah, ia tidak pernah berbuat untukmu. Lalu Al-Quran berkata, bukankah dahulu aku berada di mulutnya? Maka Al-Quran tidak henti-hentinya melakukan pembelaan untuk menyelamatkan sahabatnya. Di antara syafaat Al-Quran, setiap orang yang berusaha menjaga kebersamaan dengan Al-Quran akan memberikan pengaruh positif bagi 10 anggota keluarganya yang muslim, meskipun telah divonis menjadi penghuni neraka. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Quran memberi syafaat 10 anggota keluarga. Siapa saja yang membaca Al-Quran lalu ia menghafalnya dan menjaganya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjadikannya dapat memberikan syafaat kepada 10 orang dari kalangan keluarga, meskipun semua telah ditetapkan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. 4. Mahkota bagi orang tua. Orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, antara lain mengenalkan Allah dan Rasul-Nya, serta mengajarkan Al-Quran bagi orang tua yang memiliki kepandaian membaca Al-Quran. Al-Quran wajib mengajarkannya kepada anak-anaknya dan membimbingnya bersahabat dengan Al-Quran. Namun, bagi orang tua yang tidak mahir atau tidak mampu membaca Al-Quran, wajib menitipkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Al-Quran, baik secara membaca dan tertulis, karena mengenalkan Al-Quran adalah kewajiban yang mutlak dipenuhi oleh setiap orang tua. Bagi orang tua yang berhasil mendidik anak-anak cinta Al-Quran dengan mendawamkan tilawah setiap hari atau menjadikan penghafal Al-Quran, maka Allah memberikan penghargaan di surga berupa disematkan mahkota yang bersinar terang bagaikan sinar matahari. Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, mengajarkannya, mengamalkan kandungannya, niscaya di hari kiamat kedua orang tuanya disematkan mahkota dari cahaya yang bersinar seperti sinar matahari, dan dipakaikan perhiasan yang belum dipakai keduanya di dunia. Lalu keduanya berkata, mengapa kami dipakaikan seperti ini? Lalu diseru, lantaran anak kalian bersahabat dengan Al-Quran.
Oleh karena itu, marilah kita memberikan motivasi untuk diri kita sendiri secara istiqomah dan keluarga kita untuk membaca Al-Quran setiap hari, baik di rumah, tempat kerja, masjid, musola, ataupun tempat-tempat lainnya. Jangan hari-hari kita dilalui dengan tanpa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang telah Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.